Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Summa salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama yang kita muliakan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang pada saat ini. Saya Syarifah Najwa Mufidah pada saat ini ingin menjelaskan tentang fungsi dan kedudukan hadis terhadap Al-Quran. Baiklah, pertama saya akan menjelaskan kedudukan hadis terhadap Al-Quran. Hadis merupakan wahyu kedua setelah Al-Quran yang berfungsi menjelaskan, menafsirkan, dan menetapkan hukum yang tidak disebutkan secara rinci di dalam Al-Quran. Hadis juga perbuatan, perkataan, dan ketetapan Nabi Muhammad SAW. Hadis menjadi pedoman hukum Islam setelah Al-Quran. Yang kita dengar, hadis dan Al-Quran memiliki kesamaan, yaitu sama-sama wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan perbedaan Al-Quran dan hadis, yaitu Al-Quran adalah wahyu Allah yang disampaikan secara langsung kepada Nabi Muhammad SAW. Dan Al-Quran adalah wahyu Allah yang disampaikan melalui ucapan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad SAW. Yang kita lihat di samping saya ada kedudukan hadis terhadap wahyu. Ini adalah dalil-dalil kedudukan hadis terhadap wahyu. Dalil yang pertama yaitu dalil Al-Quran. Qala Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Artinya, dan tidaklah ia Nabi berbicara menurut hawa nafsunya. Ucapannya itu tidak lain hanyalah wahyu yang diwahyukan. Quran Surah An-Najm ayat 3 dan 4. Dalil yang kedua ada dalil hadis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitaballahi wa sunnatan nabiyhi. Aku tinggalkan di antara kalian dua perkara. Kalian tidak akan sesat selama berpegang pada keduanya, kitab Allah dan sunnah nabinya. Hadis riwayat Malik. Selanjutnya dapat kita lihat bagian-bagian kedudukan hadis terhadap Al-Quran. Yang pertama ada penjelasan atau bayan at-tafsir, dan yang kedua penguat atau bayan at-takrir, dan yang ketiga ada penyempurna atau bayan at-tasrih. Yang pertama kita akan menjelaskan penjelasan atau bayan at-tafsir. Hadis berfungsi menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang masih global, umum, atau belum terperinci. Contohnya, Al-Quran memerintahkan sholat, tetapi tanpa menjelaskan jumlah rakaat, bacaan, dan tata cara. Hadis Rasulullah SAW memberikan detailnya. Qala Rasulullah SAW, Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Hadis riwayat Bukhari. Artinya tata cara salat baru bisa dipahami dengan hadis. Dan yang kedua ada penguat, yaitu bayan at-takrir. Hadis yang berfungsi menguatkan dan menegaskan hukum dalam Al-Quran sehingga menjadi semakin kokoh dan wajib diikuti. Contoh, perintah salat sudah ada dalam Al-Quran. Wa aqimus shalah, dirikanlah salat.
Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 43. Hadis menegaskan bahwa sholat adalah pilar utama agama. Ra'sul amrul islamu wa amuduhu sholatu. Pokok urusan adalah Islam dan tiangnya adalah sholat. Hadis riwayat Tirmizi. Fungsi hadis ini menguatkan perintah yang telah ditetapkan Al-Quran. Yang ketiga, ada penyempurna, yaitu bayan at-tasrih. Hadis yang menyempurnakan hukum Al-Quran, bahkan menetapkan hukum baru yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Quran. Contoh, Al-Quran tidak menyebut detail tentang larangan hewan bertaring dan bercakar tajam. Hadis menyempurnakannya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, naha Rasulullahi an kulli zi nabi anis sabai. Rasulullah melarang memakan setiap hewan buas yang bertaring. Hadis riwayat Tirmizi. Hadis ini menyempurnakan hukum halal dan haram yang tidak tertulis serinci dalam Al-Quran. Kesimpulan utamanya, Al-Quran sumber hukum pertama atau utama, dan hadis sumber hukum yang kedua, yang menjelaskan, menguatkan, dan menyempurnakan. Baiklah, yang samping saya ada bagian-bagian fungsi hadis terhadap Al-Quran. Yang pertama, bayan at-takrir, menguatkan, menegaskan Al-Quran. Yang kedua, bayan at-tafsir, menjelaskan atau menafsirkan Al-Quran. Yang ketiga, bayan at-takhsis, mengkhususkan ayat yang umum. Dan yang keempat, bayan at-taqyid, membatasi hukum yang mutlak. Baiklah, yang pertama kita akan menjelaskan bayan at-takrir, menguatkan atau menegaskan Al-Quran. Hadis ini menegaskan hukum yang telah ditetapkan Al-Quran. Di dalam surah Al-Baqarah berbunyi, wa aqimus shalah wa atuz zakah, dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Adapun di dalam hadis, buniyal islamu alal khamsin iqamis shalah, Islam dibangun atas 5 perkara, di antaranya menegakkan salat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis tidak mengubah tapi menegaskan ulang perintah yang sudah ada dalam Al-Quran. Yang kedua, ada bayan at-tafsir, menjelaskan atau menafsirkan Al-Quran. Hadis ini menjelaskan makna ayat yang masih global atau mujmal. Dalam Al-Quran, surah An-Nahl ayat 44 berbunyi, wa anzalna ilaika zikra litubayyina linnas. Kami turunkan kepadamu Al-Quran agar engkau menjelaskan kepada manusia. Dan adapun dalam hadis, sallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah sekalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Yang dijelaskan hadis, hal yang dijelaskan yaitu waktu salat, seperti subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Rukun dan bacaan seperti takbir, ruku, sujud, dan tasyahud. Tata cara teknis, jumlah rakaat, syarat syah, dan batal. Kesimpulannya, ayat memerintah, hadis merinci pelaksanaannya. Dan yang ketiga, bayan at-takhsis, mengkhususkan ayat yang umum. Hadis ini bersifat umum dan hadis yang memberikan pengecualian. Di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 173 berbunyi, innama harrama alaikumun mayyitata, sesungguhnya Allah mengharamkan bagi kalian bangkai. Dan di dalam hadis pula, uhailat lana mayyitatani wadamani, samakku wa jaradu, dihalalkan bagi kita 2 bangkai, ikan dan belalang. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kesimpulannya, ayat umum mengharamkan bangkai, hadis mengkhususkan 2 bangkai yang halal. Dan yang keempat, ada bayan at-taqyid, membatasi hukum yang mutlak. Hadis ini memberi batasan teknis ayat mutlak.
Di dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 38 berbunyi wassariqu wassariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki dan perempuan, potonglah tangan keduanya. Di dalam hadis la tuqta'ul yadu illa fi rubu'i dinar. Tangan tidak dipotong kecuali karena mencuri seperempat dinar. Hadis riwayat Bukhari. Kesimpulannya, hadis memberikan batas minimal nilai pencurian agar pelaksanaan hukum tepat tidak zalim. Dan selanjutnya kita akan melihat di samping saya ada dalil penguat hadis terhadap Al-Quran. Dalam Al-Quran berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man yuti'ir rasula faqad ata'allah. Barang siapa taat kepada Rasul, sungguh ia telah taat kepada Allah. Quran surah An-Nisa ayat 80. Di dalam hadis pula berbunyi alaikum bisunnati. Wajib atas kalian berpegang pada sunnahku. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmizi. Baiklah, kita sudah sampai pada kesimpulan dari materi ini. Kesimpulannya, Al-Quran sebagai sumber hukum utama, hadis sebagai sumber hukum kedua. Fungsi hadis menguatkan, menjelaskan, mengkhususkan, membatasi, serta menetapkan hukum baru. Keduanya saling menguatkan dan tidak bisa dipisahkan dalam memahami syariat Islam. Baiklah, ini yang saya dapat sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.